Sahabat Aliyah, ketemu lagi nih sama kita bertiga. Alhamdulillah kita masih diberikan waktu untuk sharing gitu ya, untuk ngobrol-ngobrol hal yang positif. Dan kali ini kita mengangkat tema tentang nasibmu ada pada sholatmu. Nah ini nih kayaknya penting banget gitu ya untuk kita bahas. Karena gimana juga sebagai umat muslim ya, yang pertama harus kita kerjakan, dan yang ditanya nanti di akhirat itu sholatnya gitu ya Ustadz ya. Iya, iya. Nah ini kita malam hari ini buat yang menonton pagi-pagi, siang-siang, sore-sore juga bisa ya. Ini cuma kita tappingnya malam supaya lebih syahdu. Untungnya udah nggak hujan. Oh iya. Ya BMKG kan cuma menargetkan sampai tanggal 6 katanya. Oh gitu ya. Iya, beritanya begitu sih. Tapi ternyata pas, berarti perkiraan BMKG bener. Ya itu kan bisa diprediksi antara bener sama enggaknya gitu ya. Dan itu butuh tema tersendiri. Iya, kita nggak ngebahas tentang hujan, meskipun itu memang rezeki dari Allah ya. Kita ngebahas tentang usaha kita untuk bisa merubah hidup kita, nasib kita ya dengan sholat itu. Iya, monggo bisa dibuka dengan Ustadz lah. Oh, Ustadz Suhari. Iya. Ustadz banget nih temanya. Oh iya. Saya suka manut aja gitu. Oh iya. Tadi baru dibahas ya, manut. Ya memang dalam ajaran agama kita sholat itu harus khusyuk gitu ya. Ya semua ulama sepakat. Tapi khusyuk itu bagian ketiga yang paling penting. Pertama sholat yang disebut dengan khusyuk itu ingat kepada Allah dari takbir sampai salam. Ingat kepada Allah ini agak susah juga sih sebenarnya, masih kadang-kadang kita ini ngelewar ya. Iya, ke distract dengan aduh kompor udah dimatiin belum gitu. Iya, kontak di mana, dompet di mana. Kecuali kalau punya staf ahli gitu. Berarti nyari barang hilang sholat gitu. Nah, kadang-kadang ketemunya di situ kan. Iya, kok bisa ya? Di situ khusyuknya dipertanyakan. Yang kedua, ya setidaknya itu memahami apa yang dibaca, artinya apa, sehingga lebih mantap gitu. Masa kita menghadap kepada Allah tapi yang kita ucapkan nggak paham gitu, terus ngomong apa gitu. Ya setidaknya kita belajar terus menerus lah, pelan-pelan. Yang ketiga ini paling penting, ada kaitannya dengan tema kita, yaitu sholat yang khusyuk itu sholat yang ada wujud nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sholat ini kita bawa ke dalam hidup kita. Jadi kalau kita menyebut Allahu Akbar, apa sih yang harus kita wujudkan dalam kehidupan kita? Kalau kita salam tengok kanan kiri itu apa pesannya? Ya setidaknya kan 3 hal itu. Pertama, ini nanti mungkin kita dicari ya relevansinya dengan tema kita. Orang sholat itu kalau tengok kiri kanan itu dalam salam, hendaknya menciptakan salam itu kedamaian, kerukunan, kebersamaan, kesuksesan. Kemudian yang kedua, rahmah, kasih sayang. Hidup ini tidak boleh ada kekerasan ucapan dan tindakan fisik, harus penuh kasih sayang. Indah sekali hidup itu kalau diwarnai dengan nilai sholat. Di situ mungkin ada juga kaitan nasibmu tergantung kepada sholatmu itu. Kita bisa didampar oleh orang kalau menjadi orang ahli sholat tapi kasar. Iya. Nasibnya kemudian dipukuli orang bisa jadi. Sholatnya ngajari kesucian, subhana rabbil a'la, subhana rabbil azim, tapi perilakunya misalnya tidak cocok, suka nambah-nambah angka, ngurangi angka, itu kan nasibnya menjadi buruk. Kemudian ya kasih sayang. Yang terakhir, yang ketiga, wabarokah, keberkahan. Hidup itu harus membawa keberkahan bagi lingkungan, bagi masyarakat sekitar. Ini pengantar karena saya todong ya. Kalau dari Bu Dokter, memang benar ya kalau sholat itu bisa mengubah hidup kita. Iya, karena kan amalan yang pertama dihisap kelak sholat. Ya kalau amalan pertama dalam hal ini sholat yang dihisap itu baik, insya Allah beruntung gitu. Kalau artinya beruntung selamat lah gitu. Itu kan ada hadisnya ya, bila sholatnya baik dia akan mendapatkan keselamatan dan keberuntungan. Bila sebaliknya sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Itu kalau nggak salah hadis riwayat Abu Daud. Itu. Dan kalau memang sholat kita ini baik,
dijaga, maka hati kita juga akan tenang, nggak gelisah, nggak galau, nggak nyari-nyari masalah gitu ya. Dan akhiratnya insya Allah juga nggak susah. Tapi kalau kita nggak menjaga sholat, ya akhiratnya jelas nggak aman, dunia juga nggak kepegang gitu. Rugi ya. Rugi banget. Rugi banget karena memang di awali kita itu ya dari, ada yang bilang mengawali kehidupan kita itu dari sholat subuhnya ya, mengawali kegiatan sehari-hari itu tergantung dari sholat subuhnya, itu benar ya, Ustaz? Karena pagi hari. Oh iya. Jadi diawali dari manapun memang dari sholatnya, Dari walaupun kerja siang ya tergantung sholat duhurnya. Oh. Ya, iya kan, pekerja sore ya dari sholat asarnya. Begitu pagi ya dari subuhnya, karena kebetulan subuh pagi hari. Tapi terpenting begini, sholat itu hendaknya kita bawa kepada konteks kehidupan. Jangan hanya sholat untuk sholat, tapi sholat untuk apa yang kita lakukan di luar sholat. Maka ada istilah khusyuk sosial. Itu khusyuk yang di tengah masyarakat perilakunya diwarnai oleh nilai sholatnya itu. Ada dua hal khusyuk itu sebenarnya, khusyuk intrinsik dan khusyuk ekstrinsik. Di dalam sholatnya kita menentang khusyuk kepada Allah, tapi ekstrinsiknya kita ngelewar misalnya, kan nggak pas. Secara vertikal, secara pribadi kejiwaan kita ketemu dengan Allah, berdialog dengan Allah, tapi di luar juga harus terjaga oleh nilai sholatnya itu yang mensucikan Allah, jangan ngotori ya, dengan perilaku yang tidak baik, dengan kata-kata yang tidak baik, itu kan nilai sholat semua. Jadi sholat ini, saya kebetulan pernah menulis sebuah buku, Andekan sholat itu seperti, andekan bekerja seperti sholat. Tuh, kalau senang sekali saya baca tulisan diri sendiri. Oh. Siapa lagi? Oh iya. Sama kayak saya ngetik story ya, status di Facebook. Itu senang sekali gitu. Oke. Jadi memang benar ya, kayak kita hidup itu ya menunggu waktu sholat, bekerja untuk menunggu waktu sholat gitu ya Ustaz? Iya bisa saja begitu. Bisa karena jadi waktu sholat tuh kan udah pasti ya. Dan itu yang memang harus kita jagain. Di antara waktu sholat itu kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Ya bekerja, istirahat, atau mengerjakan semua hal yang membuahkan kebaikan, itu di antara waktu sholat itu. Karena waktunya sudah tertentu dan pasti sudah diatur oleh Allah, dan kelak dihisab pertama. Iya. Jadi Gitu. harus diperbaiki banget gitu ya. Tapi kan memang ada Ustadz yang sholatnya 5 waktu gitu, tapi ya itu tadi untuk kayak khusyuk sosialnya itu masih belum. Iya. Itu jadi sebenarnya khusyuk nggak sih sholatnya itu gitu? Iya. Ya bisa jadi ya intrinsiknya khusyuk, tapi belum mengimbas ke ekstrinsiknya. Karena berproses, semua orang itu kan nggak langsung sempurna. Iya. Ya syukur dia sudah mau sholat, ya mudah-mudahan dengan sholatnya itu kemudian dia wujudkan dalam kehidupan. Sebab orang yang khusyuk itu saja itu sudah dihormati Allah. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khusyuun. Sungguh untung orang beriman, yaitu orang yang sholatnya khusyuk gitu. Nah, khusyuk yang kita lakukan. Kadang-kadang kita itu juga merasa khusyuk gitu. Itu kata Imam Al-Ghazali, tanda-tanda belum khusyuk gitu. Oh, jadi kalau merasa khusyuk sebenarnya belum Ya khusyuk. perlu diwaspadai, jangan-jangan itu tanda belum khusyuk. Sama dengan orang merasa ikhlas. Saya hari ini Pak ini ikhlas. Ikhlas banget. Jangan-jangan itu tanda-tanda belum ikhlas. Oh, iya. Berarti ya bisa jadi ya sholatnya itu khusyuk, tapi masih belum bisa mengimbas ke sosial Ya, gitu. sosialnya. Ya kadang suka gregetan juga ya, Bu Dokter ya, kalau misalkan bertemu dengan yang seperti ini gitu, sholatnya terjaga, tapi kok dari cara bicaranya kurang gitu, terus dari dia memperhatikan sekitarnya juga kurang gitu. Itu seperti yang udah dijelaskan Ustadz Haryo tadi, sama mungkin bisa kita untuk ambil hikmah ya. Jangan-jangan nih rezeki yang dimakan, yang dipakai, yang diperoleh itu bukan dari
jalur yang halal dan thoyyib. Hmm. Itu bikin nggak bisa kafah ibadahnya. Jadi ya itu tadi, mungkin nggak bisa kusuk, atau mungkin karena subhat mungkin ya yang diperoleh itu kusuk hanya dalam ritual saja, tapi dalam pengamalan keseharian tidak dapat. Itu maka betapa dalam segala amal ibadah itu Allah sangat mementingkan satu, niat ya, harus ikhlas ya karena Allah Ta'ala. Kemudian untuk sarana prasarana menuju ikhlas itu kan kita butuh makan, minum, kayak gitu-gitu. Itu semua harus diperoleh dengan cara yang halal dan thoyyib, karena Allah itu maha baik dan tidak menerima selain hal yang baik. Jadi memang dilihat dari apa yang kita terima gitu ya. Iya, misal nih ya, mencuri kemudian untuk hasil curian itu disodakohkan, nggak bisa. Oh, tetap nggak bisa. Allah nilainya itu nggak bisa, karena Allah hanya menerima yang baik. Itu caranya itu salah. Jadi bukan kemudian yang penting kan niat saya. Iya, kadang kan ada orang yang seperti itu ya, Ustaz ya. Nggak bisa. Para ulama nggak bisa seperti itu. Ya, jadi ya itu Allah hanya menerima hal-hal yang baik dengan cara yang baik juga. Iya, dengan cara yang baik. Karena Allah sendiri itu maha baik gitu. Iya, masa kita makhluknya seperti itu gitu kan ya. Cuman yang sering kita sorotin sekarang ini ya, dengan alasan kerjaan ninggalin sholat nih, sering gitu. Oh, iya. Kan banyak banget ya, udah lazim dan bahkan tuh dianggap B aja iya. ya, wajar azan, lah. Sudah gitu ya. Azan Ya, kalau lewat maksudnya sholat nggak ditinggalkan, cuma lewat waktu, nggak on the time ya. Itu masih bisa ini ya, mungkin karena pekerjaan emang nggak bisa ditinggalkan dalam arti sedang melakukan kegiatan yang emergensi. Tapi kalau sampai meninggalkan sholat ya, jadi nggak cuman awal waktu atau akhir waktu, tapi benar-benar ditinggalin. Nah, itu berarti termasuk kategori manusia bodoh ya, Tat ya. Ya, manusia bodoh termasuk orang yang fawailul musallin, orang yang lalai dalam beragama. Maka sholat tidak bisa dipandang remeh gitu ya. Yang kita hadapi itu zat yang menciptakan alam semesta beserta isinya, termasuk kita di dalamnya itu luar biasa loh. Yang kita hadapi itu bukan menghadap kepada presiden, gubernur, bupati, camat, Pak Lurah, bukan. Presiden di atas seluruh presiden, di atasnya Donald Trump. Oh iya. Iya kan. Maka kalau kata Nabi Yahya itu, kalau ada orang sholat kok tiba-tiba tidak khusyuk, sama dengan rakyat yang lama berharap diterima akan menghadap kepada seorang raja. Jadwal sudah diatur, jadwal sudah ditentukan, pakaian sudah dipilih mana yang baik. Pada hari H kemudian dia ketemu di tempat raja itu, tiba-tiba begitu masuk ruangan raja itu, dia tidak menghadap ke rajanya, lihat aksesoris. Bagus. Iya, fokusnya jadi kayak bukan ke rajanya. Bukan kepada rajanya. Jangan salahkan raja kemudian kalau tiba-tiba ditinggal masuk kembali. Jangan salahkan Allah kalau doa kita tiba-tiba kemudian tidak dikabul oleh Allah karena kita kurang fokus dalam hidup ini kepada Allah. Sholat saja nggak menghadap kepada Allah, contohnya jumlah rakaat lupa, coba. Iya, kadang ya. Iya, kadang saya gitu. Iya, saya sendiri maksudnya. Jumlah rakaat berapa tadi? 3 apa 4 pada 3 dibalak-balik, akhirnya ngambil yang paling banyak jumlahnya. Selesai. Ambil yang paling diyakini dan yang diyakini pasti udah selesai, udah pas. Kalau kepada Allah kita masih main-main ya jangan berharap lah. Nasib kita akan baik sebagaimana harapan kita. Sehingga tergantung pada sholat kita, baik itu kekhusyuannya, kedisiplinannya, dan lain-lain, termasuk hal-hal yang dijiwai oleh sholat itu. Hidupnya kan harus dijiwai oleh sholat. Ngomong begini ini, kalau kita tidak mengingat pesan-pesan sholat bahwa kita harus mensucikan Allah, ya seenaknya saja kita ngomong, mengumpat,
menjelek-jelekan Nabi dan seterusnya, karena kita tidak ada tanggung jawab spiritual ya, merasa tidak ada tanggung jawab itu. Padahal kita semuanya harus kepada Allah, lillah ya, kepada Allah, hanya kepada Allah hidup ini. Dan ini pesan sholat yang paling esensi. Sholat itu kan untuk ingat Allah. Sholatlah kamu untuk mengingat Allah, kan begitu dalam Quran itu. Kalau sholat saja nggak mengingat Allah, apalagi di luar sholat gitu loh. Iya kan. Kadang-kadang saya sendiri ya kok masih belum ya saya ini gitu. Ya untunglah punya teman baik-baik gitu, saling mengingatkan. Ya mudah-mudahan kita semua terjaga. Amin. Amin.